Selamat datang di ASIO Channel. Nama saya Bara. Saya akan menceritakan tentang 36 siasat dalam peperangan dan contoh dalam peperangan juga. Semoga semuanya bisa mengikutinya dan mengambil manfaat. Sebagaimana diketahui bahwa Tiongkok punya sejarah yang panjang, kurang lebih 5.000 tahun. Tiongkok kuno telah memberikan kontribusi kepada dunia dengan 4 macam penemuan, yaitu 1. Teknik membuat kertas. 2. Penemuan kompas. 3. Penemuan mesiu, yaitu bahan peledak. Dan 4 adalah teknik mencetak. Selain 4 penemuan, Tiongkok kuno juga memberikan kontribusi kepada dunia dengan 2 macam buku. Yang satu adalah Sun Tzu Bing Fa atau Seni Perang Sun Tzu. Satu lagi adalah San Se Liu Ji, 36 siasat. Sun Tzu Bing Fa atau Seni Perang Sun Tzu ditulis oleh Sun Wu 2500 tahun yang lalu. Isinya ada 13 bab menceritakan tentang strategi perang, mulai dari perencanaan, perhitungan, perbekalan, gerakan militer, dan sebagainya. Semuanya ada strategi, tidak membicarakan taktik atau siasat. Tiongkok yang punya sejarah yang panjang, dari dinasti ke dinasti, kekaisaran sama kekaisaran silih berganti, terjadilah peperangan, ratusan bahkan ribuan peperangan terjadi. Para tokoh politik dan tokoh militer memutar otak mencari berbagai siasat untuk memenangkan sebuah pertempuran. Dan siasat-siasat itu dikumpulkan oleh seseorang pada zaman dinasti Ming dan dinasti Qing, yaitu 500 tahun yang lalu. Ada orang yang mengumpulkan siasat-siasat itu, jumlahnya ada 36 siasat, dan dikumpulkan dalam satu buku, ini namanya kitab 36 siasat San Se Liu Ji. Jadi itu buku San Se Liu Ji dengan Sun Tzu Bing Fa bedanya 2000 tahun. Dua buku yang berbeda. Inti dari Sun Tzu Bing Fa atau seni berperang Sun Tzu adalah mencintai perdamaian. Sun Wu dalam menyusun strategi perang, intinya dia itu ingin mempertahankan negara dengan kekuatan militer yang tangguh sehingga musuh tidak bisa menyerang dan terjagalah perdamaian. Salah satu kalimat yang terkenal dari Sun Wu adalah Hujan al Quden Zibing, artinya kemenangan yang sesungguhnya adalah menaklukkan musuh tanpa adanya peperangan. Saya ingin bercerita tentang contoh bahwa menaklukkan musuh tanpa terjadi peperangan. Ketika Tiongkok terjadi perang saudara antara pasukan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong dan pasukan nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Maka pada tahun 1948 terjadilah perang Pingqin di daerah Huapei. Daerah Huapei, panglima militernya adalah Jenderal Fu Zuoyi. Markas besarnya adalah di Beijing.
Sebelum terjadi peperangan, Chiang Kai-shek terbang ke Beijing untuk menguatkan Fu Zuo-yi supaya bisa bertahan dengan tangguh dan jangan sampai Hua-pei dan Beijing jatuh ke tangan komunis. Demikian juga Duta Besar Amerika waktu itu, Stu Layton, terbang ke Beijing menjanjikan bahwa Amerika mendukung dengan peralatan militer yang canggih kepada Jenderal Fu Zuo-yi. Dan Fu Zuo-yi dengan penuh semangat yakin bahwa dia bisa bertahan karena dia memiliki pasukan sampai 600.000 prajurit. Nah, Jenderal Fu Zuo-yi memiliki sebuah pasukan, yaitu Korps Tentara ke-35. Itu dia ada 3 divisi. Pasukan ini adalah pasukan elit yang sangat diandalkan oleh Fu Zuo-yi. Dia bertahan di kota Beijing. Dalam peperangan yang terjadi 1948 mulai November, maka daerah Hua-pei sebagian besar sudah diambil oleh pasukan komunis pimpinan Mao Zedong. Dan Fu Zuo-yi memusatkan pertahanan di 5 kota besar, yaitu Beijing, Tianjin, Hanggu, Xinbaoan, sama Zhangjiakou. Zhangjiakou adalah di bagian barat. Mao Zedong dia pikir dia harus menyelamatkan kota Beijing jangan sampai diserang, karena kota Beijing adalah kota yang bersejarah. Sudah 600 tahun dijadikan ibu kota dinasti dan memiliki benda-benda yang sangat berharga. Kalau sampai terjadi peperangan dan hancur, sangat disayangkan. Makanya Mao Zedong itu memikirkan bagaimana mengambil kota Beijing tanpa diserang. Salah satu siasat yaitu harus memancing pasukan Korps 35 dari Fu Zuo-yi untuk keluar kota Beijing. Nah, caranya bagaimana? Yaitu Mao Zedong perintahkan pasukan komunis untuk menyerang kota Zhangjiakou. Kota Zhangjiakou bagi Fu Zuo-yi itu sangat penting. Karena apa? Karena dia menghubungi daerah barat laut, yaitu di daerah Suiyin. Di sana ada sekutunya, yaitu Panglima Suiyin, Jenderal Tung Chiu. Lagi pula daerah Suiyin adalah kampung halaman dari Fu Zuo-yi dan sebagian besar pasukan-pasukannya. Jadi kalau Zhangjiakou jatuh ke tangan komunis, maka Fu Zuo-yi hubungan dengan daerah Suiyin akan terputus. Makanya dia harus mempertahankan kota Zhangjiakou ini. Dan dia memerintahkan Korps 35 untuk membantu mempertahankan Zhangjiakou. Korps 35 pimpinan panglimanya Jenderal Guo Jingyin. Maka berangkatlah keluar kota Beijing, pergi ke Zhangjiakou untuk mempertahankannya. Maka setibanya dari Zhangjiakou, pasukan komunis pura-pura mundur, dan setibanya di Zhangjiakou, maka pasukan komunis kembali mengepung kota Xinbaoan. Xinbaoan adalah jalan untuk kembali ke Beijing. Nah, waktu Jenderal Guo Jingyin mau kembali ke Beijing melewati kota Xinbaoan, maka dikepunglah dia
sama pasukan komunis. Dan terjadilah pertempuran besar yang akhirnya dikalahkan. Pasukan Kuo Ching Yin itu sebanyak 16.000 prajurit kalah dan ditawan. Jenderal Kuo Ching Yin sendiri bunuh diri, wakil panglimanya Wang Leichen ditawan, dan bawahannya semuanya ditawan. Maka Jenderal Fu Zuoyi dengan kehilangan Korps 35, dia kekuatannya sudah sangat lemah. Dia sekarang tinggal mempertahankan kota Beijing dan kota Tianjin, karena yang lain sudah diduduki oleh pasukan komunis. Mulailah dari sana dia merasa terkepung, dan untuk menyelamatkan diri dia setuju berunding dengan pihak Mao Zedong. Dan Mao Zedong mengutus Lin Biao untuk berunding dengan Fu Zuoyi. Dan dalam perundingan itu Fu Zuoyi tidak mau menyerah tanpa syarat. Dia menawarkan syarat-syarat yang tidak bisa diterima oleh Mao Zedong. Akhirnya batas waktu tanggal 15 Januari 1949 dia masih belum setuju, makanya kota Tianjin diserang. Sesudah kota Tianjin diserang, maka tinggallah kota Beijing satu-satunya yang bisa dipertahankan oleh Fu Zuoyi. Dan melalui perundingan yang alot, akhirnya Fu Zuoyi setuju bahwa dia menyerah tanpa syarat. Dan pasukannya Fu Zuoyi kurang lebih hanya 500.000 prajurit, lebih dari 50 divisi, dikumpulkan di luar kota Beijing untuk dirubah statusnya menjadi pasukan komunis. Kota Beijing diserahkan secara damai pada tanggal 31 Januari 1949.我奉命向贵部移交防务。我奉命接受贵部防务。右转，跑走。1949年1月31日，傅作义总部和所属部队全部开出城外。古城北平安然获得新生。前后64天，人民解放军共歼灭和改编华北国民党军50个师，共52万余人。而后，傅作义将军接受中共中央委托，为和平解决绥远问题积极奔走。国民党绥远省主席兼保安司令董其武将军表现了应有的诚意。Kitab 36 Siasat memiliki 6 bab. Masing-masing bab ada 6 siasat. Jadi jumlahnya ada 36 siasat. Sampai di sini video ini, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.